bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito Nurul Aini. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 dan pemateri pertama, pemateri kedua akan dipaparkan oleh Rahmi Fitria, pemateri ketiga akan dipaparkan oleh Sania Putri, dan pemateri terakhir ada Selviani. Nah, di sini kita akan membahas seputar proposal usaha minuman. Baik, di sini saya akan masuk ke materi pertama, yaitu ada pendahuluan, yaitu perkembangan zaman dan teknologi di masa kini membuat orang-orang lebih memilih dalam membeli minuman, terutama minuman yang segar. Orang-orang lebih menyukai minuman segar yang dijadikan sebagai minuman pengganti air putih, terutama anak muda zaman sekarang, karena target utama kami adalah anak muda. Kami membuat minuman yang selain harganya murah dan dapat dijangkau oleh anak sekolah maupun kuliahan, tapi tetap rasanya enak. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli minuman. Dari uraian di atas, maka sangat potensial jika kami mengembangkan usaha minuman ini karena ini memiliki beraneka rasa yang segar. Walaupun penjualan ini kami targetkan untuk anak muda, tetapi semua kalangan juga dapat menikmatinya. Dan kami pun di sini mempunyai visi dan misi usaha. Visinya yaitu menjadi pemimpin pasar dalam industri minuman sehat dengan menawarkan produk air kelapa yang berkualitas tinggi, inovatif, dan bernilai gizi. Dan kita pun mempunyai misi yang pertama adalah menyediakan produk air kelapa murni yang bebas dari pengawet dan gula tambahan. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang manfaat kesehatan air kelapa sebagai alternatif minuman sehat. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran akan pola hidup sehat melalui pemasaran yang efektif dan inovatif, termasuk pemanfaatan media sosial. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya, yaitu ada Rahmi Fitria, Sania Putri, dan Selviani. Di sini saya akan menjelaskan isi rencana usaha minuman dari kelompok saya, yaitu kelompok 3, dari nama usahanya, terus ada rencana lokasi usahanya, dan juga target pelanggannya. Nama usahanya yaitu Coconut Water. Jadi Coconut Water adalah cairan alami yang terdapat di dalam buah kelapa muda, yang memiliki vitamin C dan juga rendah kalori. Untuk rencana lokasinya kita memilih di Stadion Maulana Yusuf. Selanjutnya ada target pelanggan. Jadi target pelanggan kita yaitu ada konsumen sehat, yaitu individu yang peduli akan kesehatan dan mencari alternatif minuman alami, dan juga mereka yang termasuk menghindari minuman manis dan berkalori tinggi. Selain itu juga ada olahragawan, jadi atlet dan penggemar kebugaran yang memanfaatkan air kelapa sebagai sumber hidrasi, dan juga ada konsumen senior. Jadi ini tuh lansia yang mencari sumber mineral alami untuk mendukung kesehatan tubuh mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT pada perusahaan kami. Di sini ada kekuatan. Kami memiliki beberapa kekuatan untuk meningkatkan produk kami. Yang pertama yaitu kandungan nutrisi tinggi. Air kelapa mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, magnesium yang mendukung hidrasi dan kesehatan. Yang kedua, popularitas meningkat. Permintaan global untuk minuman sehat dan alami terus tumbuh, menjadikan air kelapa pilihan populer di kalangan konsumen. Kemudian yang ketiga, brand yang kuat. Coconut Water ini memiliki pengenalan merek yang tinggi dan loyalitas pelanggan yang kuat. Namun, di samping itu, kami juga tentu memiliki kelemahan-kelemahan pada produk kami. Yang pertama, ketergantungan pada pasokan alam. Jadi, ketersediaan kelapa dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan iklim. Berikutnya, yang kedua, biaya produksi. Meskipun biaya rendah, fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan kami. Kemudian, yang ketiga, pasar yang mudah masuk. Banyaknya merek baru dapat menyebabkan kebingungan di pasar dan menurunkan pangsa pasar untuk merek mapan.
Berikutnya, kami juga memiliki beberapa peluang untuk produk kami. Yang pertama, ekspansi pasar global, yaitu pertumbuhan permintaan di pasar Asia dan Eropa memberikan peluang untuk ekspansi. Kemudian yang kedua, inovasi produk, yaitu peluang untuk mengembangkan varian rasa baru dan produk fungsional berbasis kelapa. Selanjutnya yang ketiga, kesadaran kesehatan, yaitu meningkatnya kesadaran akan manfaat kesehatan air kelapa akan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Namun dari semua itu, kami juga memiliki beberapa ancaman yang mungkin bisa terjadi terhadap produk kami. Yang pertama, persaingan ketat. Banyaknya merek dan kategori minuman sehat menciptakan persaingan yang intens. Yang kedua yaitu perubahan preferensi konsumen, yaitu peralihan ke minuman fungsional lainnya dapat mengurangi permintaan untuk air kelapa. Kemudian yang ketiga, gangguan rantai pasokan. Isu terkait perubahan iklim dan pasokan bahan baku dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan rincian perhitungan modal dan harga jual produk kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan perhitungan modal terlebih dahulu. Dalam perhitungan modal dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan biaya tetap yang kami keluarkan untuk produk kami dalam waktu 1 bulan. Kami mengeluarkan biaya sewa lokasi sebesar Rp450.000 dan biaya listrik sebesar Rp100.000. Jadi total biaya tetap yang kami keluarkan sebesar Rp550.000 per bulan. Kemudian untuk biaya variabelnya kami rincikan untuk kebutuhan 1 minggu produk kami. Kami membeli kelapa 90 butir dengan harga Rp3.500 per butir. Jadi kami mengeluarkan biaya sebesar Rp315.000 untuk bahan pokok produk kami. Kemudian kami juga mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000 untuk botol kemasan produk. Dan juga kami membutuhkan gula untuk tambahan perasa seharga Rp42.000. Jadi total biaya variabelnya yaitu sebesar Rp657.000 untuk kebutuhan produksi 1 minggu. Nah, dari rincian yang saya sebutkan tadi, jadi untuk modal yang dikeluarkan untuk produk ini dalam 1 minggu yaitu biaya tetap sebesar Rp550.000 per bulan, kita bagi 4 untuk skala hasil per minggu, yaitu sebesar Rp137.500. Kita jumlahkan dengan biaya variabelnya yaitu Rp657.000, jadi total keseluruhan modal yang perlu kami keluarkan untuk 1 minggu yaitu sebesar Rp794.500 per minggu. Kemudian selanjutnya untuk menentukan harga jual 1 botol coconut water dengan modal Rp794.500 per minggu, pertama-tama kita perlu mengetahui jumlah botol yang akan dijual. Jika kita menjual 100 botol per minggu, maka biaya per botolnya adalah total modal tadi sebesar Rp794.500 dibagi 100. Maka modal per 1 botolnya seharga Rp7.945. Kami ingin menetapkan margin keuntungan sebesar 30%. Jadi, harga jual per botolnya yaitu Rp7.945 dijumlahkan dengan 30% dari biaya tersebut, sehingga menjadi Rp10.328. Atau kita bulatkan untuk harga jual menjadi Rp10.500 per botol. Baik, saya di sini akan membacakan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi yaitu ide jualan coconut water atau air kelapa memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam pasar yang semakin peduli terhadap kesehatan dan gaya hidup alami. Dimulai dari ide pokok, nama produk, rencana lokasi usaha, target pelanggan, jenis usaha, hingga menghitung semua anggaran modal. Harga jual dan keuntungan semua telah kami susun. Dalam personal ini,
Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan bisa digunakan setelah lulus sekolah nanti. Saran dari materi yang telah dipaparkan tadi yaitu kami akan terus memperbaiki kualitas dan kemampuan kami sebagai wirausahawan. Tetap menjaga kualitas produk, jangan terlalu cepat puas, berinovasilah pada masa depan produk dan harus terus berproses dalam mengembangkan ide-ide kreatif.